Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sidartin Ramadan, NIM F2018-01211. Jadi di sini saya akan membawakan materi yang berjudul biofarmasetik, sediaan peroral. Sediaan peroral adalah sediaan yang dimasukkan dalam mulut dan yang paling sering digunakan karena dia itu sangat simple. Next. Jadi di sini ada grafik konsentrasi plasma setelah pemberian obat dengan dosis yang sama dengan rute berbeda. Di sini ada oral, intramuskular, dan intravena. Jadi di sini bisa kita lihat yang paling lambat adalah oral dan yang paling cepat adalah intravena. Lalu intravena, kenapa intravena paling cepat? Karena jarum suntik langsung masuk di pembuluh darah. Dan intramuskular itu rute yang disuntikan di otot lengan atau di otot paha. Seberapa cepat menghasilkan efek diserap dalam aliran darah tergantung pasokan darah ke otot. Semakin kecil suplai darah, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk memberikan efek. Lalu yang terakhir adalah oral. Oral itu kenapa dia lama? Karena oral itu harus diabsorpsi terlebih dahulu, jadi membutuhkan waktu yang sangat lama. Next. Jadi di sini ada jenis-jenis sediaan. Yang pertama solid. Solid itu adalah sediaan padat seperti tablet, bukal. Kalau bukal itu contohnya seperti progesteron, dan subliginal itu contohnya isosorbitdinitrat, dan yang tablet itu seperti paracetamol. Tablet salut itu contohnya seperti arkalion. Dan di sini ada serbuk. Kalau serbuk itu sediaan yang digerus terlebih dahulu seperti pulvis dan pulveres. Lalu ada lagi sediaan liquid. Liquid itu sediaan cair atau larutan, suspensi, emulsi. Next. Di sini ada perbandingan dosis dengan kinetika tabel nitrogliserin dengan berbagai sediaan. Yang di sini ada bentuk sediaan sublingual dan bukal dan oral. Di sini bisa kita lihat sendiri dosis sublingual adalah 0,3 sampai 0,8 mg, sedangkan onset kerjanya itu 2 sampai 5. Kerja puncaknya itu 4 sampai 8 dan durasinya itu 10 sampai 30 menit. Sedangkan bukal bisa kita lihat sendiri, dan oral itu dosis lasinnya itu 6,5 sampai 19,5 mg. Onset kerjanya itu 20 sampai 45 menit. Kerja puncaknya itu 45 sampai 120 menit, sedangkan durasinya itu 2 sampai 6 jam. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa yang paling cepat menimbulkan efek itu sublingual dan oral. Next. Tadi ada yang lupa saya jelaskan. Jadi di situ itu ada onset dan durasi. Onset itu adalah proses masuknya obat sampai menghasilkan efek, dan durasi itu adalah proses obat proses lamanya obat menghasilkan suatu efek terapi. Lalu di sini ada biofarmasetik atau jenis-jenisnya. Kalau bukal itu merupakan sediaan yang digunakan dengan cara meletakkan tablet di pipi atau di gusi. Sedangkan sublingual adalah sediaan yang disimpan di bawah lidah. Kalau tablet itu tinggal secara oral, tinggal dimasukkan. Serbuk itu oral juga, sediaan yang digerus dengan ada larutan, emulsi, suspensi itu sediaan cair. Next. Di sini ada diskusi. Kayaknya ini diskusi akan dibahas minggu depan ya. Jadi di sini ada mulut, anatomi bagian-bagian mulut. Mulut adalah rongga pada permukaan saluran pencernaan, terdiri dari 2 bagian, yang itu adalah permukaan bagian dalam mulut, muskosa tipis, banyak penyerapan vaskularisasi bagus, terdapat vena
dari daerah mulut yang mengalir ke jantung, selanjutnya ke organ lain, dan kemudian ke hati. Sedangkan organ bagian luar itu ada pipi dan ada bibir. Sedangkan di sini ada air liur. Nah, air liur itu memiliki pH 6,7 sampai 7,8 dan mengandung enzim petalin, berfungsi sebagai membebaskan zat aktif dalam obat. Next. Lalu di sini ada sediaan yang mengalami absorpsi di mulut. Yang pertama itu sublingual. Sediaan ini diletakkan di bawah lidah. Contohnya bisa kalian lihat sendiri. Sekira sudah jelas. Dan yang kedua ini ada bukal, sediaan yang disisipkan di pipi atau di gusi. Contohnya di sini ada, kalian bisa lihat sendiri, saya kira juga sudah jelas. Lalu di sini ada pelepasan zat aktif sublingual atau bukal. Caranya itu seperti umpamanya ini ada modelnya tuh sublingual itu atau bukal masuk ke dalam mulut, lalu bahan aktif akan dilepas dari tablet bersamaan dengan melarutnya tablet di dalam mulut. Lalu dengan permukaan muskosa yang tipis dan vaskularisasi dalam mulut maka akan memudahkan penyerapan bahan aktif dari jantung ke organ target lalu ke hati. Next. Lalu di sini ada pertanyaan, apakah untuk sediaan bukal atau sublingual akan mengalami efek lintas pertama di hepatik? Jawabannya tidak, karena rute ini tidak memiliki tidak melalui saluran gastrointestinal. Namun obat ini langsung pada siklus sintetik. Next. Lalu di sini ada lambung. Lambung itu adalah organ yang berbentuk kantong menyerupai huruf J yang terletak di atas bagian perut. Anatomi lambung itu seperti kardiak, fundus, antrum, dan pylorus. Dan terdapat 4 lapis, yaitu lapisan luar, muskularis, submukosa, dan mukosa. Nah, lalu di sini ada pH. pH-nya lambung itu 1,9, sedangkan volumenya itu 1 liter. Gerakan lambung waktu translate atau waktu pengosongan lambung itu sekitar, atau waktu pengosongan atau waktunya lambung istirahat itu sekitar 30 sampai 40 menit. Next. Lalu di sini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pada waktu pengosongan lambung seperti volume, makanan, dan di sini saya kira sudah jelas, bisa kalian baca sendiri. Next. Lalu di sini adalah faktor-faktor yang berpengaruh pada pengosongan lambung, yaitu Michelanus, posisi tidur kiri atau ke kanan itu juga mempengaruhi, dan viskositas, kekentalan atau keenceran, emosi, dan emosi ini seperti stres. Nah, lalu penyakit diabetes, pylorus ulcer, dan hipotiroid menurun atau hipotiroid menaik. Next. Lalu di sini ada usus besar. Nah, usus besar itu atau kolon adalah sambungan dari usus kecil. Konsentrasi masanya ada viscous, dan di sini ada absorpsi terbatas. Kenapa ini absorpsinya terbatas? Karena tidak ikut serta dalam pencernaan atau absorpsi makanan gerakan peristalik dalam kolon sangat lambat dan diperlukan waktu yang lama. Dan di sini ada beberapa obat yang mengalami absorpsi. Di sini ada teopilin dan metropolo. Karena ini teopilin dan metropolo ini sangat bagus digunakan untuk sediaan per oral. Next. Lalu di sini ada pertanyaan, pada beberapa obat perlu diminum dengan segelas penuh air minum. Kenapa? Jawabannya itu adalah agar resiko terjadinya efek interaksi obat dapat berkurang. Oke, terima kasih.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.